Apakah tahun-tahun yang kemarin KPK dan penegak hukum BPK nggak ikut? Ikut Pak. Makanya terjadinya pansus itu karena apa? Semuanya ikut kok masih ada penyelewengan kuota. Kuota itu penambahannya untuk reguler, karena reguler itu nunggunya tidak 5 tahun, tidak 10 tahun, 40 sampai 50 tahun. Jadi oleh sebab itu, kalau umpama kuota itu dimainkan Pak, kita ini kan hidup ada waktunya Pak, nggak mungkin 200 tahun Pak. Jadi kalau umpama kuota ini dimainkan, yang 50 tahun ini nggak bisa menikmati Pak. Hanya kalangan-kalangan yang tertentu yang mendapat petugas haji. Kadang-kadang belum haji pun menjadi petugas. Kadang-kadang hanya LSM yang baru kemarin mendaftar, tidak mempunyai keahlian bahasa dan juga fisik. Jangan ada romli, rombongan liar. Romli ini tidak main-main Pak. Semuanya atributnya sesuai dengan jamaah legal. Dia datang ke pondokan 2 orang, 3 orang, tetapi setelah diiyakan karena sifat bangsa Indonesia ramah, mari silahkan masuk. Setelah itu 10 menit bawa temannya Pak, 40 orang. Nah, ini kan menjolimi dengan yang legal Pak. Saya hanya menambahkan saja, tadi dari rekan saya mengatakan bahwa saat ini memang BPH sudah dibentuk oleh pemerintah dan kita nggak mungkin lagi mundur. Oleh sebab itu saya hanya menambahkan daripada teknik supaya nanti dalam pelaksanaannya tidak menjadi apakah ada jaminan akan lebih baik dari yang kemarin. Jadi pertanyaannya apakah akan lebih baik BPH ini dibentuk. Nah, pasti di pansus yang kemarin dari Komisi 8 utarakan banyak masalah-masalah yang terjadi. Jadi oleh sebab itu PR dari kepala BPH ini untuk meningkatkan kualitas supaya juga tujuan dari Presiden Prabowo tercapai. Selain itu permasalahan-permasalahan tematik yang saya akan sebutkan ini dari tahun ke tahun permasalahannya itu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari tahun ke tahun itu, nah mungkin kepala BPH ini yang akan mengurai benang yang sedang kusut itu di dalam pansus kemarin. Aktual terkait penyelenggaraan ibadah haji yang terjadi setiap tahun seperti masalah tata kelola dam. Nah, seyogyanya dam ini tidak personal saja sehingga bisa dinikmati oleh jemaah yang ada di Indonesia. Jadi kebanyakan jemaah-jemaah kalau umpama bayar dam nanti dikumpulkan. Setelah itu tidak tahu mereka akan kemana. Tetapi kalau umpama BPH ini bisa mengelola dengan baik, tentunya jamaah juga hatinya tenang. Oh, dam saya ini dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Atau pabriknya nggak apa-apa di sana, tetapi nanti packagingnya atau yang lainnya bisa dibawa ke Indonesia. Juga skema murur dan tanazul mina dan penggunaan dana nilai manfaat haji harus menjadi fokus perhatian BP Haji ini. Karena kenapa saya pertanyakan? Di sanalah permasalahan yang sering muncul. Ini boleh nggak ya murur ini? Jadi di sana terletak kreditnya. Jadi oleh sebab itu tadi rekan kami Bu Seli mengatakan mengenai anggaran SOTK itu sangat penting. Karena di daerah itu mempertanyakan nanti kalau umpama BPH Bu di sana apa nggak acak-acakan seperti anak kecil baru tetah, baru berdiri jatuh lagi, baru berdiri jatuh lagi, dari kecamatan belum tahu Bu,
dari kabupaten. Di sini ada nih teman saya dari Bondowoso. Setiap saya baru pindah dapil, tapi Bapak yang mendampingi, sehingga saya keliling sampai ke desa-desa dan saya tanya, percaya pemerintah pasti mempunyai pemikiran meningkatkan kualitas. Jadi jangan sampai meningkatkan kualitas ini hanya di pikiran saja, hanya mereka berpikiran bahwa pindah lahan kue untuk dibagi-bagikan. Permasalahan dam haji tadi sudah saya sebutkan, karena pembayaran dam oleh jemaah haji secara personal ini sangat mengganggu dari proses perjalanan haji. Nah, proses ini banyak diselewengkan oleh oknum, pasti kita tidak menyebutkan. Nah, permasalahan lainnya adalah tentang penggunaan dana nilai manfaat harga sesuai akad yang telah dalam pengelolaan dana haji, Pak. Jadi begini, dana haji ini kan ada sebagian yang dipakai untuk jamaah yang berangkat duluan. Jadi oleh sebab itu nanti yang menunggu itu juga harus difikirkan virtual account-nya berapa yang harus dinaikkan, jangan itu aja dananya. Sehingga dengan 10 tahun, dengan 5 tahun, dengan 20 tahun pasti harus ada perbedaannya. Jadi oleh sebab itu BPH ini juga harus bukan hanya juru bayar BPKH pokoknya saya nggak mau tahu, tidak, Pak. Jadi BPKH juga harus memberikan formulasi untuk dapat jemaah ini menerima manfaat yang dia berikan untuk dikelola. Jadi bukan BPH ya sudah saya kan hanya untuk pelaksanaan saja, tetapi poinnya juga sistem keadilan, tidak menjolimi dengan jamaah yang lainnya. Nah, termasuk juga kemungkinan penggunaan akad wadiah wakalah yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi saya mohon Pak, di dalam penyelenggaraan tentunya di masyarakat tadi sudah disebutkan oleh rekan kami SOTK bahwa sampai saat ini Pak, itu di kecamatan, karena yang mau berangkat haji itu nggak langsung dari kota besar Pak, DKI Jakarta atau Jogja, di pinggiran-pinggiran itulah Pak yang akan berangkat haji dengan antusiasnya. Jadi oleh sebab itu nanti juga Kemenak akan membantu. Jadi berpikirnya bahwa masih Kemenak. Jadi di sini tadi saya sudah membaca juga untuk SOTK-nya tidak ada anggaran untuk di daerah-daerah. Jadi oleh sebab itu nanti saya mohon lebih ditingkatkan lagi, karena saya percaya Kepala BPH ini menyambut baik upaya bekerja sama dengan KPK dalam upaya menyelenggarakan haji yang bersih, bebas dari praktik korupsi dan kolusi, dan melibatkan langsung penegak hukum sebagaimana telah menjadi arahan Presiden Republik Indonesia. Apakah tahun-tahun yang kemarin KPK dan penegak hukum BPK nggak ikut-ikut? Ikut Pak. Makanya terjadinya pansus itu karena apa? Semuanya ikut kok masih ada penyelewengan kuota. Kuota itu penambahannya untuk reguler, karena reguler itu nunggunya tidak 5 tahun, tidak 10 tahun, 40 sampai 50 tahun. Jadi oleh sebab itu, kalau umpama kuota itu dimainkan Pak, kita ini kan hidup ada waktunya Pak, nggak mungkin 200 tahun Pak. Jadi kalau umpama kuota ini dimainkan, yang 50 tahun ini nggak bisa menikmati Pak. Itu satu. Terus yang kedua Pak, hanya kalangan-kalangan yang tertentu yang mendapat petugas haji.
Kadang-kadang belum haji pun menjadi petugas. Kadang-kadang hanya LSM yang baru kemarin mendaftar, tidak mempunyai keahlian bahasa dan juga fisik. Kemarin ditemukan Pak, baru nyampe bandara besoknya meninggal. Tentunya di screening juga kesehatan dan kemampuan fisik dan pengetahuannya. Yang saya titik beratkan adalah ada nggak dalam ramah lansia ini dikhususkan untuk nanti Bapak BPH ini orang-orang yang dengan melayaninya dengan ikhlas. Saya tidak menyebutkan kemarin tidak ikhlas, tetapi banyak kendala yang keleleran Pak. Kalau saya ambilin foto yang sekarang ini tentunya miris sekali karena ini tidak bisa dipublish. Saya keliling Pak, setiap maktab-maktab saya datang, setiap kloter-kloter saya datang, sehingga saya tahu, saya utarakan karena nanti 2026 Bapak sebagai kepala BP Haji akan bertemu langsung dengan apa yang saya ucapkan. Dan penempatan untuk muntawif atau untuk yang petugas seyogyanya yang juga tadi dikatakan oleh rekan saya adalah ikhlas. Nah, oleh sebab itu saya tidak menguliti anggaran, karena anggarannya ya memang cuma 129. Tentunya kalau umpama dibagi sampai kecamatan, saya juga berpikir, cuman saya juga agak heran dengan pemotongan 80%, 70%, 50%, kok membentuk lembaga baru. Jadi ya kita sama-sama berpikir bingungnya. Jadi nggak mau saya bingung sendiri. Jadi bingungnya. Nah jemaah lagi nih Pak, jangan ada romli, rombongan liar. Memang Bapak transisi hari ini, tetapi transisi bukan nanti kan Kemenak, besok saya baru 2026. Saya mohon dengan transisi ini juga Bapak 100% bahkan 1000% harus jiwa raganya Bapak untuk melihat besok Bapak mendapatkan tugas 2026 ini sepenuh hati. Romli ini tidak main-main Pak. Semuanya atributnya sesuai dengan jamaah legal. Dia datang ke pondokan 2 orang, 3 orang, tetapi setelah diiyakan karena sifat bangsa Indonesia ramah, mari silahkan masuk. Setelah itu 10 menit bawa temannya Pak, 40 orang. Nah, ini kan menjolimi dengan yang legal Pak, menjolimi. Nah, ini tugas Bapak juga, bagaimana bekerja dengan imigrasi, bagaimana bekerja dengan yang pembuat visa. Kalau umpama sebulan mau pemberangkatan haji, biasanya mau umroh dulu, nanti stay di sana biar bisa dapat haji. Nah, itu yang disebut romli-romli Pak. Kenapa ini saya tekankan? Saya hampir setiap tahun itu melihat yang romli-romli ini tidak bisa untuk dibahas dan dikurangi, bahkan bertambah. Jadi saya mohon kepala BPH ini nanti minimal dikurangin lah Pak 50%, karena saya tahu cerdiknya orang-orang Romli ini luar biasa, mungkin secerdik Kancil atau Abu Nawas. Karena kenapa? Saya sebagai DPR RI mengawas, Bu maaf saya kesasar, ya, pasti saya ibah karena punya nemtek, punya atribut yang sama. Ketika saya ibah, saya bawalah 5 orang ini, tapi kan nggak mungkin saya serahkan ke Kadaker. Ternyata 1 menit lagi ya Bu. Oh ya, sebentar. Ini penting Pak, karena ini BPH kalau umpama nanti pansus lagi juga membebankan jamaah juga di konstituen saya. Jadi oleh sebab itu saya mohon Pak menjadi pertimbangan dan juga garis bawahi meningkatkan kualitas dan juga jaminan akan lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.